تقنطي من زلة عظمت سن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم تبعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Demikianlah pembacaan qasidah yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat tadi mendapatkan syafaat kita di yaumil qiyamah nanti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita simak 1 jam ke depan yaitu taklim pagi hari ini, yang hal ini akan dipimpin langsung disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Ustadz Ahmad Jarkasi LC dengan kitab Safinatun Najah. Dan bagi jamaah yang ingin mengulang kembali daripada kegiatan kajian di Masjid Jami Taufikur Rahman bisa melihatnya di channel YouTube ataupun Facebook Masjid Jami Taufikur Rahman. Langsung saja kepada guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Ustadz Ahmad Jarkasi LC. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun syurutul fatihati asyaratun. Faslun syurutul fatihati asyaratun. At-tartibu wal muwalatu wa mura'atu hurufiha. Mana pada megang kitab apa kagak? Wa syurutul fatihah, dan syarat-syarat surat al-fatihah. Kalau yang lalu kita ngomongin soal syarat takbiratul ihram. Syaratnya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, rukun selanjutnya surat al-fatihah. Maka dijelaskan di dalamnya syarat-syarat biar al-fatihah kita tuh sah gitu. Sebab kalau al-fatihahnya enggak sah, sholatnya juga kagak sah. Jadi al-fatihah itu rukun begitu. Jadi makanya sebenarnya ya kita tuh kalau ngaji
sebelum minta zikir macam-macam ke guru, mestinya minta dibenerin dulu surat Al-Fatihahnya, begitu. Jadi datang ke guru tuh jangan minta wirid mulu begitu. Ya nggak apa-apa minta wirid. Cuman jangan-jangan Al-Fatihah kita belum benar ini. Belum benar udah minta wirid. Mana minta wirid yang bisa terbang lagi gitu. Bisa bisa jalan di air begitu. Al-Fatihahnya belum. Jadi ini apa namanya? Syarat Al-Fatihah. Dan dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, Al-Fatihah itu rukun untuk semua sholat. Artinya baik dia itu imam atau dia makmum, semuanya wajib baca Al-Fatihah. Jadi kalau dia imam ya emang kudu baca, kalau wayaknya dikerasin, makmum juga wajib baca. Baik dia makmum sholat sirriyah yang tidak terdengar bacaannya, atau sholat jahriyah yang diperdengarkan oleh imam bacaan Al-Fatihah, makmum tetap harus baca. Begitu, bacanya boleh setelah Al-Fatihahnya imam, atau kata ulama boleh juga barengan sama imam. Barengan sama imam tuh kalau diketahui imam akan baca surat pendek setelah Al-Fatihah dan dia khawatir nggak punya waktu untuk bisa Al-Fatihah, makanya Al-Fatihahnya bareng begitu. Bahkan kata Syekh Nawawi Banten tuh hukumnya wajib, sebab kalau dia nggak baca Fatihah itu sholatnya tidak sah. Jadi tidak ada bedanya antara imam dan makmum. Beda sama pandangan Imam Ahmad bin Hambal. Kan ya, kalau mazhab Hambali itu bilangnya makmum kalau sholatnya sholat jahriyah, sholat yang imamnya ngerasin bacaan, makmum nggak perlu baca Fatihah gitu. Sebab udah ada bacaan imam. Ini kalau yang saya lihat begitu ya. Ini yang rame di media sosial. Bahwa kalau imam udah baca, kita kagak baca lagi gitu. Kita kagak nyalahin pendapat itu. Cuman kita bilang itu bukan pandangan Syafi'i. Itu pandangannya mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Syafi'i tidak dibedakan apa imam apa makmum, dua-duanya harus baca Al-Fatihah gitu. Dalilnya banyak. Salah satunya bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngomong, beliau bilangnya gimana? La sholata illa bifatihatil kitab. Tidak ada sholat atau tidak sah sholatnya kalau tidak baca Al-Fatihah. Lalu ada sahabat Abu Hurairah, dia nanya, wa in kunna khalfal imam ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ada di belakang imam ya Rasul? Kata Sayyidina Abu Hurairah, fa akhadha biyadi, Nabi Muhammad ngambil tangan saya, ngedeketin, kata Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian beliau mengatakan, iqra fi nafsik. Jadi tetap kudu baca, cuman bacanya tidak dikeraskan. Begitu. Dalam hadis lain juga Nabi SAW beliau mengatakan beres-beres sholat berjamaah, Nabi SAW balik badan. Dia nanya, siapa yang tadi di belakang saya baca-bacaan? Begitu kalau bahasa kitanya. Saya dengar tadi saya lagi jadi imam, di belakang ada yang baca-bacaan. Orang-orang kagak ada yang nyaut begitu, pada diem aja. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, kalau di belakang imam jangan baca-bacaan kecuali surat Al-Fatihah. Gitu. Jangan baca-bacaan kecuali surat Al-Fatihah.
Adapun nih kalau versinya mazhab Syafi'i, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan man lahu imam fa qiraatuhu qiraatun lahu, siapa orang yang jadi makmum dia punya imam, maka bacaan imam tuh bacaan dirinya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i hadis ini buat makmum masbuk. Hadis ini buat makmum masbuk, orang yang datang telat kagak sempat baca Fatihah tapi dapat ruku. Ini dihitung apa kagak satu rakaat? Ini hadisnya ini, dia dapat satu rakaat sebab bacaan Fatihahnya udah ditanggung sama imam. Dan itu satu-satunya rukun yang ditanggung oleh imam bagi makmum masbuk adalah surat Al-Fatihah. Tapi kalau ada orang ikut takbiratul ihram dari awal begitu, bisa dia baca Al-Fatihah tapi kemudian kagak baca, kata mazhab Syafi'i rakaat yang dia kagak baca Fatihah kagak dihitung satu. Maka nanti imam assalamualaikum dia berdiri lagi. Dan orang tua kita begitu emang. Dari dulu begitu. Jadi orang-orang assalamualaikum tahu-tahu dia berdiri. Ditanyain, "Kong kenapa berdiri lagi, Kong?" Kata, "Gua tadi lupa Fatihah." Gitu. Sama anak sekarang dibalikin. Lah kan udah baca sama imam begitu. Kalau mazhab kita mah enggak. Pokoknya kalau mazhab kita kagak baca Fatihah kagak dapat rakaat. Begitu. Ya cuman kita nggak bisa nyalahin sebab memang informasinya sudah terbuka kan ya. Guru makin banyak sekarang, ilmunya juga macam-macam. Ada yang alumni Lirboyo, ada yang alumni Sidogiri, ada yang Mesir, ada yang Madinah, kan begitu. Akhirnya dia pakai itu pandangan yang dia pelajari, dia ajarin ke jamaahnya. Kan ya, jadi kita nggak bisa cegah adanya perbedaan, tapi kita juga kudu punya clear, bahasanya begitu. Kita kudu punya clear gitu. Jangan ibadahnya asal comot sono, comot sini gitu. Gue mengikuti yang lagi rame aja gitu. Pokoknya rame kagak baca, gue kagak baca gitu. Jadi jadi ibadah ngikutin yang rame. Kan ya. Kayak kayak artis, wayanya lebaran pada pakai peci, wayanya Idul Adha beli kambing, beli sapi, ntar wayanya Natal pada pakai topi Sinterklas begitu. Kan begitu. Kan ya. Macam-macam. Jadi kita kudu punya clear nih, kalau kita akidahnya Asy'ari, kita pakai kitabnya Jawahir, pakai kitabnya Ummul Barahin, ibadah kita Syafi'i, ngajinya di sini pakai kitab ini gitu. Maka setiap informasi yang kita dapat di media sosial, kita punya tempat nanyanya kemana begitu. Kita punya tempat. Dapat broadcast, kan sekarang broadcast WhatsApp macam-macam isinya macam-macam. Dari mulai urusan sholat kan ya, sampai urusan anak panas ada broadcast ya kan gitu. Kata kalau anak panas tenang aja, pakai kayu putih aja borehin di dadanya kan begitu. Iya, kita nggak tahu nih yang ngomong dokter apa bidan apa siapa ini. Yang ngirim juga tahu, gue juga dapat gitu, kata dia gitu. Gue juga dapat kan gitu. Jadi maksudnya begitu. Jadi jangan sampai ini kita kita punya ibadah cuman ngikutin yang rame di media sosial aja gitu. Yang lagi rame A pada A, yang lagi rame B like B gitu. Jadi jangan begitu, sebab kita harus punya tanggung jawab. Nah kita dalam mazhab Syafi'i begitu, gitu. Dalam mazhab Syafi'i bahwa Al-Fatihah itu kudu dibaca, dan salah satu karakternya Imam Syafi'i itu kagak pengen ada hadis nganggur. Hadis nganggur tuh contohnya kayak tadi. Kalau kita plek-plekan bilang orang yang di belakang imam kagak usah baca apa-apa, begitu.
Berarti hadis Abu Hurairah jadi nganggur, nggak kepake. Orang hadis Abu Hurairah bilangnya begitu, kalau kita di belakang imam ya Rasul, baca. Tapi jangan dikerasin kan begitu. Ini kalau kita nggak pakai, jadi nganggur, kagak boleh ada hadis yang nggak diamalin. Setiap hadis yang kita nilai sahih, wajib kita amalkan pada konteksnya. Jadi supaya diamalin semuanya, lah ini hadis Ibnu Umar atau siapa yang bilang imam, kalau orang punya imam maka bacaan imam jadi bacaan dia. Oh ini konteksnya buat si masbuk begitu. Jadi setiap hadis kita amalin sesuai dengan sesuai dengan konteksnya. Kayak ukuran 2 kulah di air tuh kan Syafi'i yang punya. 2 kulah, orang air kalau kurang dari 2 kulah kejatuhan najis maka jadi mutanajis, kan sebab ada hadisnya 2 kulah. Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Kalau nyampe air 2 kulah maka dia tidak akan terpapar najis, dia tahan terhadap najis. Berarti sebaliknya kalau kurang dari 2 kulah kejatuhan najis mutanajis gitu. Hadisnya kepake. Tapi kalau ada air lebih dari 2 kulah kejatuhan najis tapi airnya berubah, akan hadis ini udah kita maksudnya udah nggak cocok nih, maka kita pakai hadis yang lain bahwa al-ma'u tahurun ma lam yataghayyar launuhu au ta'muhu au rihu, kan begitu. Maka yang namanya air tuh pokoknya apa yang kita sebut air tuh pasti suci selama tidak berubah warnanya, rasanya, aromanya. Maka dari banyaknya hadis ini kita kumpulin akhirnya ketemu itu konsep 2 kulah begitu. Jadi bukan makanya kalau ngikutin media sosial tuh rada kita dibilang kolot mulu begitu. Kayak orang-orang kita nih masih banyak yang habis sholat Jumat sholat zuhur lagi, kan ya? Itu di kitab-kitab Syafi'i memang dibegituin. Sebab ada beberapa syarat yang kita tinggal di kota nih kayaknya kurang dapet ini syarat Syafi'i. Dan kita syarat itu bukannya sengaja kagak dapat, tapi emang kondisinya susah. Seperti syarat satu kampung satu Jumat. Jadi satu kampung Jumatannya kagak boleh ada 2, 3, 4, nggak boleh. Tapi kudu 1. Nah itu kan repot tuh. Kalau satu kampung kita satuin Jumatannya, lah kagak ada jalanan, itu jemaah semua akhirnya kan begitu. Makanya udah biarin lah dibikin RT ini punya Jumat, RT itu punya Jumat, padahal satu kampung kan begitu. Nah, karena ada syarat yang tidak terpenuhi tapi punya uzur, maka disunnahkan sholat zuhur lagi begitu. Orang sekarang dibilangnya bid'ah begitu. sholat zuhur lagi begitu. Jadi itu ibadahnya harus punya clear begitu, punya clearnya ya Syafi'i. Wa syurutul Fatihati asyaratun, syarat surat Al-Fatihah ada 10. Yang pertama at-tartibu, surat Al-Fatihah harus bacanya tertib sesuai urutan. Urutan yang pertama bismillah. Jadi dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i dan mazhabnya juga mazhab Imam Ahmad bin Hambal, bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Jadi mulain Al-Fatihah bukan Alhamdulillah, tapi mulainnya Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kalaupun kita ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, kan habis pada pulang haji kan ya, itu sepanjang kita sholat kita gak pernah dengar itu Imam Masjidil Haram baca Bismillah. Bukan kagak dengar, bukannya imam itu kagak baca, imam baca bismillah cuman kagak dikerasin. Sebab orang-orang Saudi Arabia itu mazhab resminya, sebenarnya bukan mazhab resmi, mazhab yang tersebar di antara penduduk Saudi Arabia itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab Hambali itu bilang bismillah itu Al-Fatihah, cuman kalau sholat kagak dikerasin bismillahnya begitu. Jadi baca bismillah cuman kagak dikerasin. Kalau kita dari kecil Syafi'i kan ya, emang ulama yang dulu awal kali masuk ke Indonesia nyebarin agama Islam
itu model ibadahnya model mazhab Syafi'i. Maka orang Indonesia dari kecil sama anjing sama babi udah gedek banget gitu. Pokoknya najis pokoknya gitu. Kalau kita ke Pakistan beda lagi. Sebab mazhab yang masyhur di sono kan yang tan-tan tuh Tajikistan, pokoknya pecahan Uni Soviet tuh itu kan kebanyakan Ahnaf, Hanafi. Orang Hanafi sama anjing mah CS-an dia begitu. Kagak dibilang najis, yang najis dari anjing tuh air liur dan kotorannya aja. Badannya mah nggak ada masalah. Maka kan kita lihat ada orang pakai hijab cakep gitu. Tapi peluk sama anjing, pelukan sama anjing kan ya. Ini jangan-jangan orang Uni Soviet dulu gitu. Sekarang yang pecahannya Tajikistan, apalagi itu Uzbekistan. Kan ya. Mana lagi tuh? Yang Tantan mana lagi tuh? Apa? Iya, pokoknya itu Ahnaf. Nah, Saudi yang menyebar mazhab paling saat ini ya, yang paling banyak tersebar tuh Hambali. Maka orang Hambali sama kayak kita dari kecil diajarin tuh sifat 20 begitu. Sholatnya bismillahnya digedein begitu. Di sana juga sama, dari kecil diajarinnya kalau sholat tuh bismillah baca, cuman jangan dikerasin begitu. Ada orang sini ngimamin di sini ikut model-modelan apa Masjidil Haram, kagak tahu ilmunya. Toto pas jadi imam langsung alhamdulillah aja begitu. Bismillah baca apa enggak? Kagak. Orang di Arab aja kagak baca begitu. Jadi standarnya di Arab begitu. Di Arab orang pakai gamis nonton bola bukan sholat begitu. Kan iya, di Arab tuh orang pakai gamis nonton bola sama nonton konser. Nonton konser tuh siapa si Shiren, Nancy Ajram yang joget-joget, yang nonton pada pakai gamis, pakai udeng-udeng. Dia kalau nyampe sini cium tangan bolak-balik kita. Di sana nonton konser Nancy Ajram, kan ya. Jadi ukurannya kalau yang di Saudi benar, iya benar, cuman itu mazhabnya beda. Maksudnya apa yang sudah terjadi di Indonesia nih, jangan kemudian disalah-salahin mulu gara-gara media sosialnya udah terbuka. Ini salah nih, masa nyentuh istri jadi batal wudhu begitu. Orang jangan megang, kita berhubungan aja boleh kan begitu. Dia gak tahu itu apa namanya soal mana yang disebut mahram mana yang bukan mahram. Dia pikir orang kalau akad nikah perempuannya jadi mahram, kan bukan. Sebab kemahroman bukan nikah. Sebab kemahroman itu nasab, susuan kan ya. Urusan nyentuh perempuan batal atau tidak kan nyentuh perempuan yang bukan mahram. Istri bukan mahram. Iya buktinya bukan mahram kan dikawinin kan begitu. Kalau mahram kan kagak boleh dikawinin kan begitu. Iya, jadi tebulak ini orang pada di apa namanya jadi informasi terbuka ini bagus, cuman salah satunya itu. Jadi setiap orang jadi lebih punya tempat untuk ngomong. Sialnya yang ngomong agama bukan orang agama. Yang terkenal itu kan ya. Orang kan zaman sekarang nih lebih dengerin orang terkenal daripada orang berilmu. Orang kalau kagak berilmu tapi terkenal, omongannya gitu, didengerin. Tapi kalau dia kagak terkenal, bukan siapa-siapa, cuman punya ilmu, susah itu, susah gitu. Maka itu kita balik kalau soal urusan agama mah nanyanya jangan ke TikTok begitu. Nanyanya jangan nanyanya ke ustadz. Gitu. Iya, ini kan akibat setiap orang punya punya sendiri bisa ngomong diri. Harus semua ngomong apa aja. Jadi ustadz tahun berapa tuh saya pernah nyontoin tuh, dulu ada penyanyi namanya Melly Goeslaw, sampai sekarang nyanyi kan ya Melly Goeslaw. Tahun berapa ya, tahun 2000-an tuh dia bikin lagu judulnya I Just Wanna Say All of You doang. Isi liriknya itu doang diulang-ulang.
I just wanna say I love you, I just wanna, diulang begitu. Saya mikir nih jadi kagak adil. Ini gara-gara udah terkenal, bikin lagu cuman sebaris doang, laku. Lah teman-teman kita yang belajar musik dari kecil, cuman karena kurang terkenal bikin lagu cakep ditolakin mulu kan begitu. Itu pikiran saya waktu itu begitu. Ini kayaknya kagak adil nih dunia nih begitu. Emang benar juga sekarang. Kita ngomong sampai bebusa ini begitu. Ngomong dibilangnya, Ustadz siapa tuh? Alumni mana tuh? Dari mana tuh? Ada influencer ngomong tibang A doang diikutin. Iya. Jadi sekarang tuh apa hilang kepakaran. Yang penting tuh centang biru begitu. Iya kita jadi apa namanya maka itu jadi apa jangan sampai kita nih informasi nggak bisa kita tahan, tapi kita bisa kontrol kepada siapa kita ngambil ilmu. Jadi yang pertama syarat al-fatir tertib, dan tertibnya itu sesuai urutan. Yang satu bismillah. Kemudian wasani yang kedua syarat al-fatihah al-muwalah. Al-muwalah itu nyambung. Artinya antara ayat yang satu ke ayat yang selanjutnya tidak boleh ada jeda. Kagak boleh berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berhenti begitu. Kalau dia berhentinya apa namanya sengaja, wajib diulang. Sholatnya maka gak batal, maka wajib diulang. Contoh. Ada imam yang baca Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Beres maliki yaumiddin, orangnya kentut misalnya. Imamnya kan keluar tuh. Pokoknya iya imam kalau batal ya keluar kan ya. Ini kan kudu ada yang maju nih gantiin. Maka kalau yang maju gantiinnya cepat begitu, maka tinggal terusin bacaannya. Tapi kalau yang gantiinnya lumayan rada nunggu kan ya. Yang maju siapa nih? Gitar kalau gue maju yang kanan maju lagi. Itu kalau jedanya agak lama tuh maka bacaan Fatihahnya diulang gitu. Kita juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Toto bengong gitu. Maka Ar-Rahmanir-Rahimnya jangan baca, kudu diulang dari awal sebab harus nyambung. Kecuali apa namanya orang bersin misalnya. Atau hal-hal yang memang tidak bisa kita kontrol begitu. Jadi iya kayak batuk begitu. Cuman jangan disengajain, batuk jangan dipanjangin. Jangan dimain-mainin. Wasalisu kemudian yang ketiga mura'atu hurufiha, yaitu memperhatikan seluruh huruf Al-Fatihah. Jadi seluruh hurufnya jangan sampai ada yang diilangin. Jadi seluruh huruf-huruf Al-Fatihah itu kayak kalau dalam bacaan kita nih Maliki Yaumiddin mimnya panjang. Maliki Yaumiddin gitu. Kalau dalam qiraah bacaan yang lain ada memang tuh Maliki Yaumiddin mimnya pendek. Cuman yang masyhur dari bacaan kita nih Hafiz an Asim, kita bacanya mimnya panjang. Maliki Yaumiddin. Maka kalau mim dibaca pendek berarti dia menghilangkan satu huruf. Alif itu dihilangkan. Maka kalau seperti itu, kalau dia orang yang ngerti maksudnya dia tahu ini bacaan dari qiraah lain, cuman dia nggak punya belajar ini asal biar keren aja, biar kelihatan jago begitu. Kayak ada beberapa imam baca wadduha walaili idza saja, ada imalah di ujung ayat, itu qiraahnya ada. Cuman kalau ente kagak belajar qiraah itu kagak boleh dimain-mainin itu. Jatuhnya Fatihahnya kagak sah. Kecuali kalau dia orang yang memang belajar itu. Dapat riwayat bacaan Shiratal Mustaqim. Qaf itu beberapa lahjah Arab. Itu qaf itu kan diganti jadi ghain. Seperti lahjahnya orang Hadramaut. Bahkan dalam beberapa kitab disebutkan justru aslinya bahasa Arab qaf itu ghain gitu.
maka orang-orang yang punya asalah, keaslian bahwa memang mereka tuh belajar dengan lahja seperti itu nggak ada masalah, mustaqim. Tapi kita emang pernah belajar ke sono begitu? Emang pernah belajar dapat sanad dari guru mustaqim gitu? Kan kagak, cuman dengar-dengar doang, ikut-ikutan, sok-sokan aja. Dibaca di surat Al-Fatihah di sholat, kagak sah Al-Fatihahnya. Sholatnya mah kagak batal, Al-Fatihahnya kagak sah, maka kudu diulang. Jadi orang-orang yang punya asalah, memang dia lahir dari lingkungan yang begitu dan belajar kan kagak begitu. Qaf kita mah beneran qaf kan begitu. Beneran qaf itu Q itu. Maka nggak boleh kita, berarti itu kita tidak memperhatikan huruf kalau kita ganti. Walaupun maknanya kagak berubah, tapi kita tidak memperhatikan huruf contohnya. Maka jangan jangan sosok andah begitu. Baca yang diajarin aja. Mustaqim ya mustaqim begitu. Kecuali memang tadi gitu, memang asolahnya dari sono belajarnya mustaqim kan begitu. Kemudian yang syarat yang termasuk intinya semua huruf-huruf Al-Fatihah itu diberikan haknya. Warabi, kemudian syarat yang keempat mura'atu tasdidatiha, memperhatikan tasdidnya Al-Fatihah. Kalau di Al-Fatihah itu tasdidnya ada 14. Bismillah tasdid, Ar-Rahman rohnya tasdid, Ar-Rahim tasdid, Maliki yaumid dalnya tasdid, Iyyaka tasdid, Ta'in. Itu tasdidnya harus diperhatikan. Ada 14. Allah tasdid, Bismillah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Rabbil alamin, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, terulang lagi, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas, itu shadnya tasdid, ihdinas siratal mustaqim. Maka kalau ada orang yang tahu bahwa itu tasdid, kemudian dia kagak baca tasdid, ihdina siratal, kagak tasdid tuh kagak nyam, ihdina siratal mustaqim, maka Fatihahnya kagak sah. Salatnya kagak batal, Fatihahnya kagak sah, cuman wajib diulang. Kalau ampe beres salat dia kagak ngulang, ya berarti salatnya jadi kagak sah begitu. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, tasdid matlazim musaqqal kalmi waladhdallin begitu. Jadi ini tasdidnya harus diperhatikan, ada 14. Kemudian yang kelima syarat Al-Fatihah, jadi yang pertama sesuai urutan 1 sampai 7, kagak boleh dibalik-balik. Kemudian yang kedua harus nyambung, kagak boleh di tengah-tengah berhenti. Yang ketiga semua hurufnya diperhatikan. Yang keempat semua tasdidnya diperhatikan. Yang kelima adalah alla yaskuta saktatan tawilatan, tidak boleh dia diam yang diamnya lama. Tidak boleh diamnya lama. Tapi kalau diamnya li sahwin au nisyanin lam yadur. Tapi kalau dia diam lama antara bismillah alhamdulillah ke maliki yaumiddin misalnya, li nisyanin sebab lupa, au sahwin dia lupa, itu lam yadur, itu tidak ada masalah. Jadi yang membatalkan surat Al-Fatihahnya kalau dia diamnya diamnya sengaja. Qasiratan, walaupun diamnya dikit. Yang ini jadi syarat yang keenam, tidak boleh diam yang sebentar, yaksidu biha, yang memang dia niatin diamnya itu sebagai pemutus daripada surat Al-Fatihah. Jadi dia diam emang sengaja mau berhentiin surat Al-Fatihah. Maka kalau emang sengaja mau berhenti surat Al-Fatihah walaupun diamnya sebentar,
maka dia tidak boleh lanjutkan baca Fatihah, dia kudu ulang lagi, begitu. Jadi keenam, tidak boleh diam yang pendek dan sengaja meniatkan untuk memberhentikan bacaan. Wasabi'u, dan yang ketujuh, qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalah. Membaca, maksudnya membaca itu suaranya dikeluarin. Jadi bedanya baca sama, pokoknya begitulah. Kalau baca tuh ada suara yang keluar, minimal ada angin. Jadi jangan sampai Al-Fatihah cuman di dalam hati. Jadi lagi sholat dia ngangguk-ngangguk aja. Suaranya kagak keluar. Kudu dibaca. Dulu ada sahabat Nabi SAW, dia melihat Nabi Muhammad SAW tuh ketika diam yang sholat zuhur, sholat asar tuh tetap baca. Dari mana ente tahu Nabi Muhammad baca? Saya lihat jenggotnya bergerak, mulutnya bergerak. Maka yang namanya baca tuh mulut bergerak, ada angin keluar dari mulutnya, ada suara. Jadi kalau dia diam aja begitu, itu namanya apa? Kalau baca dalam hati namanya apa sih? Iya, zikir namanya begitu. Jadi itu tidak dikatakan baca. Nah, termasuk baca Al-Quran yang dapat pahala 1 huruf 10 pahala itu baca. Jadi bukannya cuma diliatin, jadi baca. Baca itu suaranya keluar. Maka Al-Fatihah ini sepanjang 1 sampai 7 ayat itu semuanya harus keluar suara dia. Harus memperdengarkan itu ke kupingnya. Wasamin, yang ke-8, adamul lahnil mukhil bil makna. Ini adamul lahnil mukhil bil makna. Tidak boleh ada kesalahan al-mukhil yang merusak. Contohnya ka dhammita an'amtu, kan kudunya an'amta, dibacanya an'amtu, kan berubah tuh, berubah itu maknanya. An'amta alaihim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya siratal ladzina, jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat ya Allah, kan begitu. Tapi kalau al-an'amtu, jadi kita yang ngasih nikmat, an'amtu, nah kan artinya berubah. Atau an'amti, jadi kasroh gitu. Jadi intinya tidak boleh ada bacaan yang dengan bacaan itu maknanya merubah. Tapi kata Syekh Nawawi ini, kalau ada perubahan tapi tidak merubah maknanya, merubah makna atau menghilangkan makna. Merubah makna atau menghilangkan makna. Merubah makna tuh an'amtu jadi an'amta, an'amti, begitu. Atau menjadikan huruf kalimat tersebut hilang maknanya. Kallazina dirubah jadi zai, kallazina, begitu. Kallazina itu kan jadi kagak ada maknanya tuh. Itu juga sama, kagak boleh. Tapi dimaafkan nih, bi khilafi ma laisa kadzalika. Bikhilafi ma laisa kadzalika, berbeda kalau ada perubahan. Ini agak bahaya nih ngomongnya nih. Perubahan tapi yang tidak merubah makna. Seperti kafat hidalin na'budu, seperti na'budu kan dalnya du, itu difathahkan na'buda, begitu. Itu Syekh Nawawi Banten bilangnya tidak ada masalah. Sebab du atau da memang salah tuh. Da-nya da salah, tapi tidak merubah makna. Itu kalau terjadi Fatihahnya tetap sah. Cuman kalau sengaja dia begitu tentu dia berdosa. Tapi kalau keselip jadi na'buda itu tidak merubah makna. Wa kasri ba'iha wa nuniha. Atau dia memkasrohkan baknya. Na'budu jadi na'bidu, begitu. Itu maknanya masih sama, tidak berubah. Wanunuha,
atau nunnya yang dikasrohkan. Nah, budu itu masih bagian daripada bahasa Arab yang punya makna yang sama. Jadi dalam beberapa lahjah. Qadhammi sadis sira, seperti mendomahkan shad dalam kalimat siratal mustaqim. Sirat jadi su begitu. Itu juga ini apa namanya, tidak ada masalah. Wa hamzatu ihdina merubah hamzah ihdina jadi uhdina begitu. Tapi kalau ahdina beda maknanya. Kalau ahdina kagak boleh. Ihdina itu kan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kalau ahdina, ya ahdina itu artinya ya Allah ini apa namanya, datengin kepada kita si siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu maknanya jadi objek yang kudu didatengin gitu. Ahdina ib'ats ilaina, artinya itu ahdina ib'ats ilaina, datengin kepada kita, itu yang namanya siratal mustaqim. Nah itu maknanya jadi berbeda. Pada intinya pokoknya jangan baca Fatihah macam-macam dah begitu. Pokoknya Syekh Nawawi nyebutin agar tidak keliru mana perubahan yang merubah makna, mana yang tidak merubah makna begitu. Jadi detail beliau ini menjelaskan mana perubahan yang merubah makna, mana yang tidak merubah makna. Maka kalau kita nggak usah macam-macam, tinggal baca sesuai apa yang kita pelajari. Dan dari ujung ke ujung Al-Fatihah kagak ada yang beda kalau di Indonesia kan ya. Dari ujung ke ujung Al-Fatihah di Indonesia kagak ada yang beda gitu. Semuanya sama, 7 ayat bacanya begitu-gitu juga. Maka jangan baca dengan model yang berbeda. Kalau kurang-kurang tebal, waladhdallin matlazim musaqal kilmi, kan lamnya tebal tuh. Kurang tebal mah kagak ada masalah. Jadi kalau tibang-tibang kurang fasih, roknya kudunya tafkhim jadi tarkik. Ar-Rahman tuh kan kudu tebal tuh, nggak ada masalah. Dibacanya tipis. Shotnya kurang shot, masih kedengeran kayak sin, kurang fasih, nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau memang merubah maknanya dan juga menghilangkan hurufnya. Wattasi'u, dan yang ke-9, antakuna al-qira'atu halatal qiyami fil fardi. Yang ke-9 syarat Al-Fatihah itu bacaan itu sebanyak 7 ayat 1 sampai 7 harus terjadi halatal qiyam, sepanjang orang berdiri. Artinya bacanya jangan sambil sekalian ruku begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Imam udah ruku, siratal ladzina an'amta alaihim. Waladhdallinnya pas lagi turun, kagak boleh. Jadi kalau begitu berarti Al-Fatihahnya belum kebaca semuanya. Jadi sepanjang 1 sampai 7 harus dibaca dalam keadaan berdiri. Tidak boleh sambil ruku atau belum berdiri. Dari habis rakaat pertama tuh berdiri atau habis rakaat kedua, pokoknya dari sujud mau ke berdiri lagi, dia belum berdiri udah baca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Dari naik Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil. Jadi bismillah tuh sebagiannya kagak lagi berdiri. Maka jangan baca kecuali kalau sudah berdiri begitu. Nah ini kudu dibiasain, jangan kemudian baca sebelum berdiri. Jadi harus semua surat Al-Fatihah 1 sampai 7 harus dibaca dalam keadaan berdiri. Yang ke-10, ayyusmi'a nafsahul qira'ah. Dia harus memperdengarkan dirinya bacaan yang dia baca. Jadi maksudnya suara Al-Fatihah yang kita ngomong nih, kuping kita kudu dengar. Cuman kata Syekh Nawawi, in kana sahihas sam'i,
kalau dia adalah orang yang pendengarannya masih sehat. Kalau dia pendengarannya masih normal, apa yang dia ucap dia dengar. Kalau dia kagak dengar berarti dia belum ngomong begitu. Tapi bagi orang-orang yang pendengarannya udah kurang begitu. Ini kan kalau kita suruh sampai memperdengarkan bacaannya, jadi berisik ini masjid gitu. Soal katanya kan Fatihah kudu didengerin itu sama kuping diri. Saya baca tapi kagak dengar bacaan saya, harus saya gedein gitu. Kan ya? Maka kalau seperti ini tidak perlu diperdengarkan. Cukup dia yakin kalau dia sudah mengeluarkan bacaan itu dari mulutnya. Jadi tanpa harus memperdengarkan. Tapi kalau kita kupingnya masih sehat, harus memperdengarkan suaranya ke kupingnya sendiri. Wal hadi asyar, yang syarat yang terakhir, yang ke-11, alla yatakhallalaha zikru ajnabiyyin atau zikrun ajnabiyun. Tidak boleh, dengan ayat lain, tidak boleh diselipi dengan zikir yang asing. Zikir asing itu zikir yang Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah dia baca begitu. Atau pas lagi ada orang bersin, dia ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah itu zikir asing. Maksudnya zikir yang bukan bagian dari Al-Fatihah. Dia zikir sih begitu. Apa namanya artinya bukan omongan orang, itu bagian dari zikir. Cuman karena di sela-sela Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya kudu diulang. Sebab diselingi dengan zikir asing, Al-Fatihahnya jadi kagak sah. Maka ketika sholat itu tidak perlu apa namanya seperti sholawat di tengah. Ini sholawat di tengah-tengah ayat begitu. Itu tidak diperkenankan, sebab itu merusak mualahnya Al-Fatihah. Tapi kalau sebelum waladhdallin, sesudah waladhdallin, sebelum amin ada bacaan Rabbighfirli, itu tidak ada masalah. Sebab memang ada riwayat daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang kata Syekh Nawawi riwayatnya hasan. Cuman riwayat yang Syekh Nawawi dapat itu Rabbighfirli tok, kagak disampaikan wali walidayya. Saya waktu itu saya kurang lupa ya, tapi beberapa tahun lalu ketika nulis soal buku salat, Rabbighfirli wali walidayya itu kalau tidak salah wali walidayya itu ada tambahan di riwayat Imam Al-Baihaqi. Tapi saya enggak lupa lagi itu, enggak nemu lagi. Tapi kalau Syekh Nawawi itu nyebutin bahwa ada riwayat Nabi SAW setelah waladhdallin mengucapkan Rabbighfirli begitu. Kemudian baru amin. Nah kalau itu zikir enggak ada masalah, sebab kan Al-Fatihahnya udah beres. Waladhdallin Al-Fatihah udah beres. Kemudian diselingi dengan zikir sebelum amin, tidak ada masalah. Sebab amin juga bukan bagian dari Al-Fatihah. Makanya kan dalam mazhab Syafi'i sunnah diem. Sunnah diem. Setelah takbiratul ihram sunnah diem. Kan ya? Artinya jangan langsung baca Fatihah. Setelah Al-Fatihah juga sunnah diem, jangan langsung amin. Untuk supaya kita tahu nih batasan Al-Fatihah cuman sampai sini, amin bukan Al-Fatihah. Jadi kalau dilangsungin dikhawatirkan diyakini oleh sebagian orang amin itu bagian dari Al-Fatihah. Padahal amin bukan. Amin bukan. Nah ini sekalian lagi ngomongin amin, kata Syekh Nawawi, amin itu ada 4 bacaan. Ada 4 modelnya. A-nya panjang, amin, tapi mimnya kagak tasdid, amin tuh. Yang kedua amin. Ulama Syafi'i itu A-nya panjang tapi mimnya tasdid. Amin begitu. Itu kata Syekh Nawawi itu ini enggak populer, bahkan cenderung ulama-ulama kita tuh mensalahkan amin kita tuh cuman amin begitu. Jadi yang amin itu mimnya tasdid,
itu bukan bacaan yang dikenal oleh banyak ulama kita. Maka kata Syekh Nawawi yang kayak gitu jangan dibaca. Tapi kalau amin masih boleh kata Syekh Nawawi, asal dia termasuk orang yang memang terpelajar soal itu. Iya, dia belajar soal. Tapi kalau dia enggak, maka kita cukup yang dua, a-nya panjang atau a-nya pendek begitu. Jadi amin tuh kalau dalam bahasa Arab itu kata satu kalimat tapi maknanya doa. Amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doa kami. Sebab kan di ujung Al-Fatihah kan isinya doa. Ihdinas siratal mustaqim, doa. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan kepada orang-orang yang kau ridhai, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau hajat doa, apakah bukannya doa kami. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu deh yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada saat itu sebetulnya itu urusan mereka sama panitia ya. Kita di sini lagi belajar ilmu tentang dan juga waktu. Jadi menurut hemat saya ini pertanyaan lewat HP harus diseleksi. Kalau bisa jangan ada dah, jadi ngerecokin. Iya. Jadi ngerecokin. Iya. Pohon kenanga tumbuh sejajar. Bunga pepaya jatuh di kursi. Kalau nanya harus yang wajar-wajar. Jangan bikin saya jadi emosi. Saya orangnya emosian, bukan kayak. Pertanyaan sih banyak ini, cuman 2 aja ya. Yang kedua, ada salah seorang jemaah pernah sholat berjamaah, lalu imamnya itu batal, kan dalam keadaan duduk. Jadi pas gitu ya agak lama dikit, nggak ada yang mau maju, ada yang maju, tapi dia caranya bangun Ustadz, jalan, gitu langkah sedikit. Apakah itu benar cara begitu atau salah? Lalu bagaimana cara yang benar? Ya, itu aja saya rasa pertanyaan saya mewakili jamaah. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang mana tuh? Sama imam. Bareng sama imam ada yang bagus. Bareng sama imam yang bagus dapat pahala tuh bareng amin. Aminnya bareng imam tuh bagus. Itu dapat pahala sunnah. Ada bareng yang sama imam harus Al-Fatihah. Kalau dia tahu dia kagak bakal dapat waktu baca Al-Fatihah kalau nungguin imamnya beres Fatihah. Sebab habis Fatihah imam bacanya surat pendek misalnya. Maka baca Fatihahnya bareng imam tuh jadi harus. Ada bareng yang hukumnya makruh. Bareng gerakan ini makruh hukumnya. Jadi sholatnya kagak batal, berjamaahnya tetap sah begitu. Cuman malaikat gedek aja natetnya begitu. Itu sholatnya tetap sah tapi jelas pahala berjamaahnya berkurang. Kalau yang haram tidak boleh bareng sama imam tuh takbiratul ihram. Takbiratul ihram barengan. Kalau takbiratul ihram sebab kan mau masuk. Kita kan ngikut, imam dulu masuk baru kita ngikut begitu. Kalau kita masuk sholatnya bareng, itu namanya bukan ngikut, nyaingin itu. Iya, mau jadi kompetitor kan begitu.
Maka orang yang takbirnya bareng sama takbiratul ihram bareng, sholatnya kagak sah. Sholatnya nggak sah. Jadi harus diulang itu. Atau yang salam, barengnya salam sama imam. Nah yang disebut bareng itu kumnya bareng. Assalamualaikum. Dia sama imam nyebut assalam, dia juga assalam. Kumnya bareng, kagak boleh. Jadi biar imam kumnya dulu, walaupun abis itu kum warahmatullah, imam warahmatullah dia assalamualaikum, nggak ada masalah. Pokoknya kita ngomongnya udah setelah kum. Assalamualaikum. Nah itu. Jadi salam pertama imam assalamualaikum, udah kita udah boleh keluar dari sholat assalamualaikum. Artinya kalau mau nunggu salam kedua ya bagus, pahalanya makin banyak. Tapi kalau keluar setelah kum di salam pertama itu udah boleh, udah beres gitu. Makmum masbuk juga sama, bergerak nerusin rokaat nih abis kum yang pertama apa kedua. Kum yang pertama udah boleh berdiri. Cuman kalau dia nunggu sampai salam kedua itu lebih bagus gitu. Lebih banyak fadilah pahalanya. Jadi kalau bareng gerakan tuh hukumnya makruh. Kalau duluan bagaimana Ustaz? Dia duluan. Itu kata Syekh Nawawi, kalau dia duluan nih, misalnya dia ruku duluan, imam belum ruku, atau dia sujud dah. Dia sujud duluan, imam belum sujud. Kira-kira sujudnya dia sama imam tuh bedanya berapa detik tuh? Nah, kira-kira katakanlah 5 detik. Maka nanti ketika imam duduk dari sujud, dia jangan berdiri dulu, bedain 5 detik juga sebagai ganti dari kecepatannya 5 detik atas gerakannya imam. Tapi apapun itu, bergerak bersama imam atau bahkan mendahuluinya itu tidak membatalkan sholat, kecuali mendahuluinya 2 rukun. Sama sebagaimana ketinggalan 2 rukun juga sholatnya batal. Kita masih berdiri, imam ruku, itu maka agak ketinggalan. Emang begitu mestinya. Imam gerakannya lebih dulu baru kita. Ketika imam i'tidal, kita masih berdiri, itu ketinggalan 1 tuh. Imam sujud, kita masih berdiri, itu namanya 2 berarti. Jadi ketika imam sujud, kita masih berdiri, sholat kita udah batal. Sebab kita ketinggalan imam namanya. Kenapa batal sholatnya? Bukan batal jamaahnya. Sebab kan dari awal kita niatnya udah ngikat sama imam. Dari awal kita ngikat sama imam. Ketika kita keluar dari jalur kemakmuman itu ya hilang sholat kita. Sebab sholat kita sudah kita ikat begitu. Sama juga yang namanya mendahului imam. 2 rukun itu membatalkan sholat begitu. Jadi pada intinya imam itu ngikutin. Kalau ngikutin tuh harus bergerak setelah imam. Komandonya tuh ada di bar. Allahu Akbar gerak. Allahu Akbar gerak. Sami Allahu liman hamidah dah bergerak begitu. Jadi jangan berbarengan. Kemudian yang kedua soal apa lagi? Lupa. Oh iya. Kalau posisi imam lupanya imam batal tahiyat awal, makmum gantinya langsung berdiri. Jangan ganti tahiyat. Sebab kalau dia maju ganti tahiyat, dia udah ngerusak sholatnya. Masa lagi duduk dia berdiri, toto duduk lagi gitu. Berarti kan dia nambahin rukun. Maka kalau imam ninggalin sholat ketika tahiyat awal sebab dia batal, makmum yang gantiin itu langsung berdiri rakaat selanjutnya. Langsung berdiri. Berarti nanti ini tahiyat awalnya ditinggal. Sebab kalau ngerjain itu jatuhnya jadi batal sholat dia. Maka ditinggal untuk kepentingan keabsahan sholat. Nanti di akhir sholat sujud sahwi. Sebab kan tahiyat awal bukan rukun. Tahiyat awal bukan rukun. Beda kalau tahiyat awal rukun gitu. Tahiyat awal bukan rukun. Jadi kalau kita tinggal nggak ada masalah. Cuman nanti ditambal sunnahnya ditambal dengan sujud sahwi begitu. Oke?
Ada lagi? Ya. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini juga yang jadi masalah ya di apa namanya di tengah masyarakat kita. Bahwa ghain itu kan bukan bagian dari huruf qalqalah. Tapi bagi sebahagian kita tuh memang sulit tuh. Kagak ada apa istilahnya? Enggak ngegajluk gitu susah itu. Memang maghdubi itu maka sebisa mungkin orang kita ini harus mempelajari bahwa itu bukan bagian dari qalqalah. Kalau orang itu sengaja tuh salah satu maknanya kagak belajar tuh sengaja juga. Tetap mengkolkolahkan ghain sehingga muncul daripada ghain tuh satu huruf setelahnya magh, ya kan, mage gitu. Itu jadi seakan-akan ada muncul huruf sengaja dia begitu, itu yang kemudian Fatihahnya tidak sah. Tapi yang namanya kita ini dimaafkan kalau emang kita kagak tahu, misalnya imam kagak tahu, makmumnya juga kagak pada tahu begitu. Ini kalau kita batalin sekampung pada batal semua. Iya, makanya kita punya kewajiban untuk mempelajari surat Al-Fatihah. Ghain itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ba, ju, di, to, ko. Baju di toko kan ya? Iya, baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof begitu. Jadi itu sebenarnya jadi nasihat buat kita semua. Jadi kalau kita rasanya belum bisa ninggalin qalqalah ghain, jangan ngimamin dulu dah gitu. Jadi belajar dulu sebab nanggung orang-orang nih jadi makmum. Maka kan orang yang ini nih dalam banyak kitab Syafi'i, orang yang bisa Fatihah itu tidak sah bermakmum kepada yang Fatihahnya kagak benar. Maka kalau dia bisa Fatihah, dia kagak boleh minder itu. Dia kudu maju. Ini bukan cerita kesombongan. Saya tuh kalau di bandara, di stasiun, di terminal, itu kalau wayanya sholat di mall begitu, wayanya sholat saya maju, kagak ada yang nyuruh saya maju. Begitu. Bukannya sombong, buat jagain saya punya sholat sama orang-orang sholat. Insya Allah sholat saya udah teruji kan begitu maksudnya. Maksudnya di pesantren udah diinin gitu. Tapi kalau saya ngebiarin orang, saya nih bisa, tapi dimakmumi jadi diimami oleh orang yang bisa, kan jadi nggak boleh. Syarat berjamaah itu tidak boleh diimami oleh orang ummi kan begitu. Iya. Maka itu kalau memang kita ini punya kemampuan dalam kondisi-kondisi tertentu tuh ya kita maju. Dan orang-orang yang punya kekurangan harus iya begitu. Jangan mentang-mentang bapaknya presiden begitu. Jadi ke situ itu. Oke, ada lagi? Udah ya, kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Baca surat Al-Fatihah untuk sekaligus kita doakan saudara kita Bapak Haji Sugio dan juga Bapak Haji Waris Latif. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan hari-hari sakitnya sebagai penggugur dosanya, dikembalikan kesehatannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang sedang dalam kekurangan mudah-mudahan diberikan kecukupan, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.